Bab 3721, menagih bunga. Mengapa saya harus menyerahkan ramuan yang saya beli dalam transaksi yang adil kepada Anda? Ye Bufan tampak acuh tak acuh saat dia mengumpulkan keenam anggrek bermata tiga. Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hanya karena aku Han Ling Kuang, tuan muda keluarga Han, apakah itu cukup? Sombong karena dia belum mengetahui identitasnya. Selama Anda melaporkan alamat rumah Anda, pihak lain akan segera mengirimkan ramuan tersebut dengan patuh. Bagaimanapun, keluarga Han adalah salah satu dari 7 keluarga bangsawan, dan mereka sendiri terkenal jahat. Ada beberapa orang yang rumahnya disita dan dimusnahkan karena menyinggung perasaan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, Han Ling Kuang, aku belum pernah mendengarnya. Mencari kematian. Wajah Han Ling Kuang menjadi pucat karena marah. Sekarang dengan patuh serahkan 6 ramuan itu, lalu berikan salah satu dari kalian, wanita. Jika ambil napas perlahan dan serahkan satu lagi, atau aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Dia mengatakan ini dengan gigi terkatup. Jika dia tidak peduli dengan peraturan kota-kota Yuangu, dia mungkin sudah membunuh seseorang sekarang. Ayo pergi. Cahaya dingin muncul di mata Ye Bufan, dan dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Saat ini, seluruh tubuhnya tegang, dan dia bahkan siap bertarung. Seorang pria memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Meskipun ia mengkhawatirkan kekuatan keluarga Han dan aturan kota-kota Yuangu. Kini pihak lain telah menyentuh skala kebalikannya, selama Han Ling Kuang berani mengambil tindakannya, dia lebih memilih menyerah memasuki Yuangu. Jika ada kesempatan di alam rahasia, gunakan busur penghancur matahari untuk membunuh lawan. 1 langkah, 2 langkah, dia perlahan membawa semua orang menjauh. Penonton yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, semuanya khawatir tentang pemuda di depan mereka, dan penasaran apakah tuan muda dari keluarga Han berani mengambil tindakan. Di bawah pandangan semua orang, wajah Han Ling Kuang berubah menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi jahat. Jika dia membunuh pihak lain, dia mungkin dihukum oleh peraturan kota, tetapi jika dia tidak membunuhnya, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan, dan di mana dia akan meletakkan wajah keluarga Han. Saat dia ragu apakah akan mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakangnya. Han Ling Kuang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menindas orang lagi? Suaranya manis dan tajam, dan memancarkan rasa mendominasi. Sebagai tuan muda keluarga Han, Han Ling Kuang sungguh sombong dan tidak mengenal batas di hari-hari biasa. Tapi setelah mendengar suara ini, dia tiba-tiba gemetar ketakutan. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang gadis berbaju merah muncul di luar kerumunan. Dia memiliki wajah cantik dengan sedikit lemak bayi, dan sangat cantik tanpa cacat. Ada 3 kuncir di atas kepalanya. Dia imut, dan matanya yang besar berair, tapi saat ini, dia menakutkan dan galak. Banyak orang yang tidak mengetahui siapa gadis itu, namun Han Ling Kuang tidak memiliki kegilaan di tubuhnya dan wajahnya penuh ketakutan. Ternyata gadis berbaju merah itu adalah Qin Muyue, putri tertua dari keluarga Qin. Berbeda dengan wanita biasa, dia adalah seorang penyihir cilik yang selalu berperilaku tidak mengikuti aturan. Tuan muda dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan besar sangat menderita karenanya. Patah tulang dan tendon merupakan luka ringan, dan terkadang 2 kaki patah secara langsung. Tidak ada gunanya mengeluh. Dia adalah cucu tercinta dari lelaki tua keluarga Qin, jadi sia-sia saja mengeluh. Biarpun kamu ingin mengambil tindakan, apalagi dia. Dia adalah monster jenius yang terkenal. Dia baru saja mencapai tahap tengah dewa abadi pada usia 500 tahun, jadi dia tidak bisa dikalahkan. Han Ling Kuang telah mengalami 2 kali kekalahan sebelumnya, 1 kali ia dipukul hingga hidung dan wajahnya memar, dan yang kedua kali anggota tubuhnya langsung patah. Seperti kata pepatah, satu hal menjatuhkan hal lain, dia sepenuhnya yakin, dan dia sangat ketakutan hingga dia gemetar saat melihat penyihir kecil ini. Peri Muyue, tidak, pernahkah kamu melihat bahwa aku berdiri di sini tanpa menggerakkan 1 jari pun,
apalagi menindas orang lain. Wajah Han Lingkuang penuh sanjungan, dan kesombongan tadi telah hilang. Tidak ada cara lain, saya tahu betul bahwa Anda tidak bisa mengalahkan seseorang, dan tidak ada gunanya mengeluh. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Anda adalah dengan menundukkan kepala dan mengaku kalah. Qin Muyue mendatanginya dengan mata melotot, apakah Anda yakin? Tidak, tidak, saya pernah menyukai 6 rumput spiritual itu sebelumnya, tetapi saya terlambat 1 langkah dan mereka dibeli oleh orang lain. Beli saja, ayo pergi, keluarga Hanku tidak membutuhkan 6 rumput peri itu, dan aku pasti tidak akan merebutnya, apalagi menindas orang lain. Han Lingkuang menjelaskan dengan hati-hati, karena takut dia akan mengatakan hal yang salah secara tidak sengaja dan menimbulkan masalah pada si kecil ini, Bibi. Ada 2 orang yang paling dia takuti, yang satu adalah nenek moyang keluarga Han, dan yang lainnya adalah bibi kecil ini. Tidak ada yang terbaik. Jika kamu melihatku menindas siapapun lagi, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di atas kota. Qin Muyue mendengus dingin, lalu berbalik untuk melihat Ye Bufan dan mengerutkan bibirnya. Aku tidak terlalu mampu, tapi aku punya banyak wanita, jadi cepatlah pergi. Ye Bufan tersenyum pada gadis kecil itu, lalu membawa semua orang pergi dari sini. Dari lubuk hatinya, dia masih berterima kasih kepada Qin Muyue. Bagaimanapun, ini adalah kota Yuangu, dan dia tidak akan melakukan apapun jika dia bisa. Terlebih lagi, lawannya adalah tuan muda dari keluarga Han. Begitu dia menggunakan busur penghancur matahari, dia akan kehilangan kekuatan bertarungnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika saatnya tiba, akan sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitar Anda menghadapi kejaran keluarga Han. Jadi dia tidak ingin putus kecuali dia harus melakukannya. Dia memimpin semua orang berkeliling kota lagi, lalu berjalan keluar dari gerbang kota dan berjalan keluar. Sen Qiyun sedikit terkejut, kakak, kita akan pergi kemana? Yang lain juga sedikit bingung. Secara logika, kompetisi 100 gerbang akan segera dimulai, dan mereka harus menyesuaikan status mereka di stasiun saat ini. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan, temukan tempat dan dapatkan kembali minatnya. Dia tidak pernah menderita kerugian. Karena pihak lain bermaksud menimbulkan masalah baginya, dia harus menciptakan peluang bagi pihak lain. Dia bisa melihat bahwa Han Lingkuang baru saja ditindas oleh Qin Muyue. Orang seperti itu pasti tidak akan menyerah, apalagi ketika 6 anggrek bermata 3 masih ada di tangannya. Bahkan jika orang itu tidak bisa datang sendiri, dia akan mengirim anak buahnya untuk mengambil tindakan. Yang paling dia kekurangan sekarang adalah sumber daya pelatihan. Setelah tiba di domain Zongtian, tanpa penindasan aturan langit dan bumi, Xuan Yuan Linglong dan yang lainnya sangat bersemangat untuk meningkatkan kultivasi mereka sehingga mereka dapat memiliki kendali lebih besar di 100 sekte. Persaingan. Kapanpun itu terjadi, kekuatan mengendalikan segalanya, dan tinju besar adalah kata terakhir. Jika Han Lingkuang mengirimkan seseorang kemari saat ini, itu akan menjadi hadiah untuk dirinya sendiri. Ada alasan lain. Jika Anda ingin menyempurnakan Wang Jidan, jelas tidak cocok di kota Yuangu yang memiliki banyak master. Siapa yang tahu berapa banyak monster tua dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan di sini. Ada terlalu banyak rahasia tentang diriku, dan semakin sedikit perhatian yang tertuju padanya, semakin baik. Aturan langit dan bumi di Istana Raja Naga tidak lengkap, jadi cara terbaik adalah menjauh dari kota Yuangu dan mencari tempat yang cocok di luar untuk membuat alkimia. Tertarik, beberapa orang di sekitarnya ragu-ragu sejenak, dan langsung mengerti apa yang dia pikirkan. Hanya Xiao Qing yang berpikiran sederhana dan tidak bisa memikirkan banyak hal sama sekali, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Setelah semua orang meninggalkan kota, mereka berjalan semakin jauh, dan segera sampai di sebuah lembah yang sepi. Bab 3722, Keputusan Cepat. Di kota Yuangu, Han Lingkuang tersenyum, Perikin, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi. Setelah menyapa, dia hendak pergi. Anak itu tadi tidak berani memberinya muka, dan dia tidak bisa biarkan dia pergi, apapun yang terjadi.
Terutama 6 anggrek bermata 3 yang harus dia dapatkan bagaimanapun caranya. Qin Muyue tampak seperti gadis kecil, tetapi dia sebenarnya berusia ratusan tahun. Kamu tidak ingin membalas dendam, kan? Tidak, tidak. Meskipun pikiran Han Lingkuang sudah jelas, dia tidak berani mengakuinya dan melambaikan tangannya berulang kali. Kompetisi 100 gerbang akan segera hadir. Saya harus kembali dan memulihkan tubuh saya untuk mempersiapkan pertempuran. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirim pesan ke 4 orang di sekitarnya, meminta mereka untuk segera menemukan Ye Bufan secara diam-diam. Selama lawan meninggalkan kota Yuangu, dia akan dibunuh di tempat dan ke-6 rumput peri serta wanita-wanita itu akan direnggut kembali. Melihat bahwa dia memang telah kembali ke penginapan, Qin Muyue mendengus dingin, berbalik dan pergi. Adapun 4 orang yang bersama Han Lingkuang, dia tidak mengenal mereka dan tidak menganggapnya serius. Setelah Ye Bufan dan rombongannya tiba di lembah, mereka berhenti di sini, berbalik dan melihat ke dalam kegelapan di belakang mereka. Sekarang kamu sudah di sini, keluarlah. Begitu dia selesai berbicara, 4 sosok keluar dari kegelapan dan mengepung Ye Bufan dan yang lainnya. Mereka yang datang adalah 4 ahli puncak tingkat Raja Abadi di sekitar Han Lingkuang. Mereka semua adalah murid inti keluarga Han dan peserta turnamen 100 teratas ini. Mereka mengikuti instruksi dan mengejar mereka keluar kota Yuangu. Awalnya mereka ingin menunggu lebih lama untuk mengambil tindakan, tetapi mereka tidak menyangka akan ketahuan. Seorang pemuda bernama Han Kuo memimpin kelompok itu, dan dia memandang Ye Bufan sambil mencibir. Nak, kamu berani meninggalkan kota Yuangu setelah memprovokasi keluarga Han kita. Aku benar-benar tidak tahu apakah ada yang salah dengan otakmu. Mereka adalah keluarga Han dan terbiasa sombong pakar tingkat Raja Abadi, sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di depanku ini. Senyuman menggoda muncul di bibir Ye Bufan, dan kesadarannya yang kuat dengan cepat menyebar ke sekelilingnya. Kamu adalah keluarga Han dan penggagas turnamen 100 teratas. Saya mewakili Sekte Pedang Lingyun dan akan segera berkompetisi. Menurut peraturan, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, kan? Wah, kamu terlalu naif. Keempat anggota keluarga Han semuanya tampak sinis, dan Han Kuo berkata, biasanya hal itu tidak diperbolehkan, tetapi jika keempat saudara kita membunuh kalian semua, siapa yang tahu? Saya benar-benar memiliki ide ini, dan saya mengikutinya dengan hati-hati tanpa ketahuan oleh siapapun, dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Untungnya tidak ada yang tahu. Ye Bufan mengangguk puas, kalau begitu, kalian semua bisa tinggal di sini. Sombong. Wajah Han Kuo dipenuhi dengan penghinaan. Dia pasti ada yang salah dengan otakku. Kalau tidak, aku tidak akan mengucapkan kata-kata sombong dan cuek seperti itu. Pergilah ke neraka. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Meskipun tidak ada orang di dekatnya sekarang, siapa yang tahu kapan seseorang akan menerobos masuk, dan akan merepotkan untuk melakukan apapun pada saat itu. Untuk mencegah malam panjang dan terlalu banyak mimpi, tindakan cepat adalah cara yang tepat. Dia naik ke udara dan bergegas menuju Ye Bufan seperti elang. Tapi begitu dia bergerak, cahaya pedang tajam muncul di depannya. Orang yang mengambil tindakan adalah Suan Yuan Linglong. Dia telah menahan amarahnya di kota Yuangu sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa bersikap sopan kepada keluarga Han. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi petir, menebas langsung ke arah wajah lawan. Dia telah menekan kultivasinya sebelumnya, tetapi pada saat ini dia tidak lagi menahan diri, dan niat pedangnya yang tajam bercampur dengan puncak kultivasi Raja Abadi menyapu ke segala arah. Ternyata itu adalah puncak dari Raja Abadi. Merasakan kekuatan pedang ini, pupil mata Han Kuo menyusut dan dia dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya aku mengira orang-orang di depanku ini hanyalah semut yang bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan menggerakkan jariku, tapi aku tidak menyangka mereka sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Pada titik ini, dia tidak terlalu peduli lagi, jadi dia hanya bisa menghunus pedang panjangnya dan maju, dan mereka berdua bertarung bersama. Setelah beberapa serangan, Han Kuo menjadi semakin ketakutan dibandingkan dengan lawannya. Dia jauh lebih lemah dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Dari mana asal orang ini? Tidak satu pun dari anak-anak kami, yang begitu muda dan memiliki kultivasi yang kuat. Apa yang kamu cari? Ikutlah denganku. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta bantuan beberapa orang di belakangnya. Oh, beberapa orang di belakangnya juga kaget. Saat mendengar tangisannya, mereka terbangun dari mimpi dan bergegas bersama. Namun, Ye Bufan tidak memberi mereka kesempatan. Leng Qingqiu, Jin Meier, dan Situ Dianmo mengambil tindakan dan menjatuhkan ketiganya. 8 Raja Abadi di puncaknya mulai bertarung, dan pertarungan itu menggemparkan dunia, dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan 4 murid inti dari Sekte Pedang Sifang bukanlah tandingannya sebelumnya, apalagi Raja Abadi dari keluarga Han. Ia hanya mempunyai kemampuan menangkis, bukan kemampuan melawan. Namun, Ye Bufan tidak ingin menundanya terlalu lama. Sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte tidak dapat bertarung satu sama lain. Ini adalah aturan besi. Meskipun pihak lain mengambil langkah pertama, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan sama sekali, jadi lebih baik mencoba menghilangkannya. Memikirkan hal ini, dia melirik Han Kuo dan menebasnya dengan pedang kesadaran ilahi. Dia memahami waktunya dengan tepat, dan pada saat ini Xuan Yuan Linglong baru saja menyerang dengan seluruh kekuatannya. Meskipun Han Kuo berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih bisa mengelak jika dia mau. Namun energi abadi di sisinya baru saja mulai bergerak, dan sebelum dia bisa bergerak, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul dari benaknya, seolah-olah dia telah dibelah oleh seseorang. Rasa sakit yang parah menyebabkan tubuhnya mandek, dan kemudian pedang panjang Xuan Yuan Linglong jatuh, dan seluruh tubuhnya langsung terbelah menjadi 2. Saya harus mengatakan bahwa pisau kesadaran ilahi hanyalah artefak untuk serangan diam-diam, apalagi sekarang kekuatan mental Ye Bufan begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan Dewa Abadi. Begitu jiwa Han Kuo terbang keluar, ia tersedot kembali oleh botol pemurnian iblis yang terhalang di udara. Begitu dia meninggal, 3 orang yang tersisa terkejut. Awalnya saya mengira pihak lain takut dengan identitas saya dan tidak akan berani membunuh keluarga Han meskipun mereka lebih unggul. Nak, beraninya kamu menyentuh keluarga Hanku. Saat murid keluarga Han di sebelahnya meraung, pedang kesadaran ilahi Ye Bufan menebas lagi. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu seterang naga dan menembus langsung ke dadanya, menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Botol pemurnian iblis terbang keluar lagi, dan jiwa lain tersedot ke dalamnya. Di antara 2 orang yang tersisa, satu mengeluarkan jimat giok pembawa pesan dan bersiap untuk melaporkan pesan tersebut, tetapi pergelangan tangannya dipotong oleh Situ Dianmo dengan pedang. Telapak tangan itu jatuh bersama dengan jimat giok, lalu pedang lain menyapu, dan kepalanya terbang tinggi ke udara. Pria yang tersisa berbalik dan lari. Jin Meier tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan menembakkan pistol pendek ke dadanya. Ye Bufan memasukkan jiwa kedua orang itu ke dalam botol pemurnian iblis, lalu memimpin semua orang ke 9 langit, terbang menuju kejauhan dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, keluarga Han adalah salah satu dari 7 keluarga bangsawan. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini memiliki tanda khusus pada mereka. Kecepatan Jiutian luar biasa cepat, dan dia terbang sekitar 2 jam sebelum akhirnya memasuki lautan luas. Setelah menemukan pulau tak berpenghuni, semua orang menetap. Ye Bufan menggunakan gigi naga untuk segera membuka gua, dan kemudian membuat lebih dari selusin batasan, dan kemudian dia mengajak semua orang untuk bersembunyi. Bab 3723 Meterai kedua. Sekarang ini dekat kota Yuangu di wilayah Songtian. Ada begitu banyak master di sini. Mungkin ada ahli tingkat raja yang abadi di sini. Oleh karena itu, Ye Bufan sangat berhati-hati dan tidak berani gegabah sedikit pun. Setelah memimpin semua orang untuk bersembunyi, dia menghela nafas lega. Setelah mengamati beberapa saat, dia memastikan tidak ada gerakan di luar, lalu dia mengeluarkan tungku alkimia dan mulai memurnikan ramuannya. Ada hampir lebih dari 1 hari tersisa sebelum dimulainya turnamen 100 teratas. Jadi saya hanya ingin menggunakan waktu luang ini untuk meningkatkan kultivasi semua orang. Dia telah mengumpulkan rumput peri yang tak terhitung jumlahnya selama periode ini,
dan satu-satunya yang hilang adalah anggrek bermata 3. Sekarang semuanya sudah menyatu, Wang Ji dan mulai menjadi lebih halus. Dengan keterampilan alkimianya saat ini, setiap tungku lebih cepat dari yang terakhir. Hanya butuh lebih dari 1 jam untuk berhasil menyempurnakan ke-6 tungku ramuan tersebut. Ye Bufan secara khusus menyiapkan botol batu giok besar, yang berisi 54 pil Wang Ji kelas atas. Aroma pil yang kaya memenuhi seluruh gua. Saudaraku Ye, kacangmu ini kelihatannya enak. Xiao Qing tidak bisa menahan air liurnya saat dia mencium aroma cabai merah. Aku tidak bisa memberimu ini. Ye Bufan menyimpan ramuan itu dan melemparkan banyak kacang renyah padanya. Kamu makan ini. Setelah Xiao Qing diatur, dia memimpin semua orang kembali ke istana Raja Naga. Selanjutnya, saya harus meningkatkan tingkat kultivasi setiap orang, sehingga kesengsaraan pasti akan terjadi. Saya membeli 6 anggrek bermata 3 sebelumnya, dan 4 ahli tingkat Raja Abadi meninggal di keluarga Han. Jika saya memimpin orang melewati bencana saat ini, akan sulit untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan tetap bersikap low profile, melindungi rahasia di Istana Raja Naga, dan secara diam-diam meningkatkan kekuatan. Ketika dia sampai di Pulau Raja Naga, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Tak perlu dikatakan lagi, tubuh Xiao Qing adalah monster peri, dan memakan ramuan semacam ini adalah hal yang sia-sia. Luo Bingyan dan Shen Qiyun berada di tahap akhir Daluo Immortal. Cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi mereka adalah dengan berkultivasi sendiri. Ini dapat menghemat banyak sumber daya budidaya, jadi lebih baik dikesampingkan nanti. Jin Meyer berasal dari klan Kaisar Barbar, dan Situ Dianmo mempraktikkan ilmu hitam. Meskipun meminum ramuan ini memiliki beberapa efek, efeknya jauh lebih buruk. Baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya, jadi tentu saja nilai ramuannya harus dimaksimalkan saat ini. Setelah beberapa eliminasi, yang paling cocok untuk meminum obat mujarab adalah Leng Qingqiu, Xuan Yuan Linglong dan Ye Erlang. 2 orang di belakang mempraktikkan buku keabadian-keabadian, dan mereka berdua adalah pemakan besar dengan Chaos Immortal Jue. Mereka tidak tahu berapa banyak sumber daya yang akan mereka konsumsi, jadi mereka duduk berjajar di belakang. Setelah pertimbangan menyeluruh, Ye Bufan pertama-tama membantu Leng Qingqiu meningkatkan kultivasinya dan menyerahkan 4 pil esensi ilahi yang baru saja dimurnikan dalam botol pemurnian iblis. Leng Qingqiu tidak ragu-ragu sama sekali, meminum pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia sekarang berada di tahap tengah budidaya Raja Abadi. Pil Shen Yuan ini adalah penyempurnaan dari puncak Yuan Shen Raja Abadi, dan ini sangat efektif untuknya. Segera tingkat budidayanya meningkat ke tingkat kecil, mencapai tahap akhir Raja Abadi. Ye Bufan tidak memintanya untuk berhenti, tetapi terus meminum pilnya. Dengan masuknya 2 pil Shen Yuan lagi, tingkat kultivasinya meningkat lagi, mencapai puncak Raja Abadi dalam satu gerakan. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan aura kuatnya, lalu mengirimkan kembali pil Shen Yuan yang tersisa. Xiao Fan, kamu dapat menyimpan ini untuk digunakan, aku tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kamu mencoba menyerang alam Dewa Abadi? Ye Bufan berkata, Shen Yuan dan tidak cukup ambillah Wang Ji yang baru saja aku saring. Pilnya juga sama efektifnya. Petik 2. Tidak ada gunanya. Leng Qingqiu berkata, aku sudah menyentuh segel berikutnya. Tidak peduli berapa banyak pil yang kuminum sebelum membuka segelnya, aku akan melakukannya serahkan pada saudara perempuan lainnya. Energi warisan Yi Jianxian terlalu kuat untuk dapat ditahan oleh tubuh manusia normal dalam waktu singkat, jadi 4 segel dipasang. Saya menerobos jalur pertama sebelumnya dan mencapai alam Raja Abadi. Jika Anda bisa menembus segel kedua, Anda akan menjadi Dewa Abadi. Jika Anda bisa menembus segel ketiga, Anda akan masuk ke ranah mantan kaisar. Sekarang tingkat kultivasinya telah meroket dan dia telah mencapai puncak Raja Abadi, hanya berjarak 1 garis tipis dari segel kedua. Tentu saja tidak mudah untuk membuat terobosan. Jika Anda ingin terus mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan meningkatkan pemahaman Anda tentang pedang, pil saja tidak akan banyak berpengaruh lagi. Baiklah kalau begitu, kamu pergi ke samping untuk berlatih.
Ye Bufan meminta Leng Qingqiu pergi ke samping untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, dan kemudian memanggil Xuanyuan Linglong dan Ye Erlang. Keduanya juga merupakan pemakan sumber daya yang besar. Selama mereka memiliki sumber daya pelatihan yang cukup, mereka dapat meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Sekarang kita tidak bisa melakukannya tanpa batasan apapun. Cobalah yang terbaik untuk membiarkan lawan menerobos kemacetan Xianjun. Kemudian dia mengeluarkan 54 pil Wangji yang baru saja dia sempurnakan, dan juga mengambil cincin penyimpanan milik Han Kuo dan 4 orang lainnya. Dia mengeluarkan semua kristal peri di dalamnya, yang jumlahnya sekitar 1 juta lebih. Dia memberikan pecahannya kepada Luo Bingyan untuk keadaan darurat, dan menempatkan sisanya. Oke, kalian berdua sekarang akan mulai menyerap energi spiritual dan berusaha menerobos ke alam dewa abadi. Ye Bufan tidak terburu-buru untuk berlatih sendiri, tetapi memberikan semua sumber daya kepada mereka berdua terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, seorang wanita adalah miliknya sendiri, tiruan yang setara dengan miliknya. Saat kekuatannya meningkat, begitu pula peningkatan dirinya sendiri. Xuanyuan Linglong tidak sopan. Bagaimanapun, hati dan jiwanya sekarang menjadi milik kekasihnya. Hanya ketika dia cukup kuat dia dapat membantu pihak lain lebih jauh. Erlang tidak berpikir apa-apa, dia hanya menuruti instruksi Ye Bufan. Keduanya duduk bersila dan mulai menggunakan keterampilan buku surgawi Wugu untuk dengan cepat menyerap energi spiritual peri di sekitarnya. Di masa lalu, meskipun Xuanyuan Linglong mempraktikkan keterampilan buku surgawi Wusui dan menyerap energi spiritual abadi di sekitarnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, energi spiritualnya masih jauh dari cukup, sehingga kekuatannya stagnan. Ini seperti pompa air yang sangat kuat, tidak dapat berperan besar tanpa air yang cukup. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. 1 juta kristal peri kelas menengah ditempatkan di sekelilingnya, dan energi roh peri yang kaya tiba-tiba melonjak ke dalam tubuhnya seperti substansi. Ini adalah pertama kalinya Shen Qiyun, Luo Bingyan, dan lainnya melihat teknik ini, dan mereka tercengang oleh kecepatan super abnormalnya. Mereka berdua adalah kultivator abadi, dan keduanya menyerap energi spiritual abadi, namun dibandingkan satu sama lain dalam hal kecepatan dan dosis, perbedaannya terlalu jauh. Ye Erlang di sisi lain tidak kalah mengesankannya. Sebagai klon, dia tidak memiliki gangguan dan hanya dengan panik melahap aura peri di sekitarnya untuk menyehatkan tubuhnya. Di bawah tatapan tertegun semua orang, hanya setengah jam berlalu, dan 1 juta kristal abadi kelas menengah diserap seluruhnya oleh 2 orang. Ini, Luo Bingyan, Shen Qiyun dan yang lainnya benar-benar tercengang. Jika begitu banyak kristal abadi ditempatkan di tubuh mereka, mereka harus berkultivasi selama berapa tahun. Namun 2 orang di depan mereka menyerap semuanya hanya dalam waktu singkat, dan tidak ada tanda-tanda peningkatan pada kekuatan kunci mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Ye Bufan sudah menduganya. Dia telah melihat kengerian buku surgawi Wugu sebelumnya dan sudah terbiasa dengannya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan 54 pil Wangji di depannya, dan pil itu terbang dan mendarat di depan mereka berdua. Pil Wangji adalah obat mujarab kelas atas di antara pil tingkat 9. Mengonsumsinya oleh Raja Abadi biasa dapat meningkatkan budidaya Anda. Pil seperti ini untuk meningkatkan kultivasi Anda juga mengandung energi tak berujung dan energi spiritual peri, dan efeknya pada dasarnya sama dengan kristal peri. Xuanyuan Linglong dan Ye Erlang tidak sopan. Mereka membuka mulut dan menyedotnya, dan 10 pil jatuh ke mulut mereka. Beberapa orang di sekitar kembali terkejut. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang meminum pil seperti ini. Jika orang biasa makan dengan cara ini, mereka mungkin akan meledak dan langsung mati. Bab 3724, tak terkalahkan di level yang sama. Xuanyuan Linglong adalah tubuh Siam 9 hari, dan Ye Erlang adalah tubuh abadi. Tubuh mereka sangat kuat, jadi tentu saja mereka tidak akan peduli dengan dampak pilnya. Mereka berdua memakan 10 pil Wangji sekaligus, dan dikombinasikan dengan jumlah energi spiritual peri yang telah mereka serap sebelumnya. Aura di tubuh mereka mulai meningkat dengan cepat, dan aura mereka menjadi semakin kuat. Namun,
masih terjebak dalam kemacetan Xianjun dan belum ada terobosan. Lanjutkan. Ye Bufan mengamati situasi kedua orang itu, dan kemudian terus memberikan instruksi. Pil demi pil, keduanya menelan pil ke dalam mulut mereka. Saat kekuatan pil dimurnikan, kekuatan mereka terus meningkat. Akhirnya, ketika pil ke-25 ditelan ke dalam mulutnya, Suanyuan Linglong mendengar suara retakan kecil di benaknya, seperti retakan kulit telur. Segera setelah itu, energi abadi dalam tubuh berkembang pesat seperti gunung yang menderu dan tsunami, dan momentum seluruh orang tiba-tiba menjadi lebih kuat, memasuki alam baru, yaitu alam Raja Abadi. Hampir di saat yang sama, Ye Erlang di sisi lain juga menerobos dan memasuki jajaran Dewa Abadi. Harus dikatakan bahwa buku Surga Abadi jelas merupakan buku dengan keterampilan ajaib yang tak tertandingi. Buku ini telah menciptakan dua dewa abadi yang kuat dalam waktu yang singkat. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di sekitar mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian bahagia. Semua orang sekarang menjadi utuh, dan tidak peduli siapa yang lebih kuat, itu adalah kabar baik bagi orang lain. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan, tapi dia juga terdiam melihat hanya 4 pil Wangji yang tersisa di depannya. Apa yang dia sempurnakan adalah ramuan kelas atas, dan keduanya mengonsumsi sebanyak 50 ramuan. Jika bukan karena banyaknya rumput peri di tangannya, dan jika bukan karena keterampilan alkimianya yang sangat tinggi, saya khawatir sekte besar itu tidak akan mampu mendukung konsumsi yang mengerikan ini. Tidak peduli apa, hanya ada sedikit yang tersisa untuknya. Rencana perbaikan menyeluruh berjalan lancar, dan langkah selanjutnya adalah dirinya sendiri. Dia melemparkan 4 pil Wangji dan 1 pil Senyuan ke dalam mulutnya dan mulai memurnikan dan menyerapnya dengan cepat. Setelah setengah jam, ramuannya terserap seluruhnya, dan kekuatannya meningkat sedikit, mencapai puncak Daluoxian. Namun, itu hanya untuk menyentuh ambang ini. Untuk menerobos ke Raja Abadi, dibutuhkan lebih banyak sumber daya. Langkah terakhir yang tersisa adalah membantu Shen Qiyun dan Luo Bingyan meningkatkan kultivasi mereka melalui seni kultivasi ganda. Beberapa jam kemudian, kekuatan kedua orang itu juga berdiri di puncak Daluoxian. Ye Bufan sangat puas melihat keseluruhan kekuatan timnya meningkat. Perencanaan yang cermat ini memaksimalkan nilai sumber daya yang diperoleh, dan kekuatan saya sendiri juga telah mencapai tingkat yang besar. Dengan kegembiraan di dalam hatinya, dia memandang ke arah Suanyuan Linglong, kamu dan Erlang akan mencobanya dan melihat seberapa kuat mereka sekarang. Oke, Suanyuan Linglong melangkah ke alam Dewa Abadi, juga penuh kegembiraan dan ingin sekali menemukan seseorang. Latih tangan Anda. Ye Erlang adalah Gu Jing Wubo, dan semua yang dia lakukan sesuai dengan instruksi Ye Bufan. Seluruh orang berdiri di sana dengan aura yang kuat, kokoh seperti gunung, dan rasa penindasan yang kuat di sekujur tubuhnya. Suanyuan Linglong meninju, kekuatannya begitu dahsyat sehingga ruang di sekitarnya bergetar, dan retakan kecil terus muncul. Ye Erlang di sisi lain juga meninju tanpa ragu-ragu, dan kedua tinju itu bertabrakan satu sama lain, membuat suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Keduanya terlempar mundur 100 kaki jauhnya, dan aliran udara yang deras menyapu, mengubah seluruh pulau Raja Naga menjadi kekacauan yang tak dapat dikenali lagi. Ye Bufan berdiri jauh dan tercengang. Kekuatan ini terlalu menakjubkan. Jika itu adalah istana Raja Naga sebelumnya, itu mungkin tidak akan mampu menahan pertarungan antara keduanya, dan ruang itu akan segera runtuh. Kemudian keduanya bertarung selusin gerakan lagi, dan pertarungan pun berimbang. Oke, berhentilah berkelahi. Ye Bufan menghentikan kedua orang itu. Meskipun istana Raja Naga adalah dunia luar angkasanya sendiri, dan benda-benda yang rusak dapat dipulihkan dengan cepat, itu juga membutuhkan konsumsi energi spiritual. Melalui pertarungan antara keduanya tadi, dia sudah melihatnya dengan jelas. Salah satunya adalah tubuh embrio teratai 9 surga, dan yang lainnya adalah tubuh abadi. Dengan tingkat kultivasi yang telah menembus alam Dewa Abadi, dia pada dasarnya tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Apakah itu Suanyuan Linglong atau Ye Erlang? Mereka memiliki keunggulan absolut melawan Dewa Abadi di tahap awal, dan mereka mungkin bisa bertarung di jangka menengah. King Qiu, cobalah dengan Linglong. Leng King Qiu,
yang baru saja mengalami kemajuan pesat dalam budidayanya. Meskipun dia sekarang berada di puncak Raja Abadi, dia memiliki warisan pedang Dao Abadi No berkah dari pedang pembunuh abadi, dia pasti memiliki kemampuan untuk bertarung lintas level. Segera kedua wanita itu saling berhadapan dari kejauhan. Tekanan awal Dewa Abadi Suanyuan Linglong sangat kuat, tetapi di depan Leng Qingqiu, dia segera tersingkir oleh energi pedang yang tajam. Pada saat ini, dia seperti pedang yang terhunus, dan dia terlihat 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Leng Qingqiu memegang pedang pembunuh abadi di tangannya dan menebasnya dengan pedang. Cahaya pedang, yang panjangnya sekitar 10 kaki, menembus langit. Kecepatannya luar biasa cepat, dan rasanya seperti melintasi ruang angkasa untuk tiba di depan Suanyuan Linglong. Ye Bufan mengangkat alisnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, cahaya pedang yang disambar oleh Leng Qingqiu berkurang 10 kali lipat, tetapi kekuatan pedang ini meningkat lebih dari 10 kali lipat. Energi pedang saat ini jauh lebih kental dari sebelumnya. Jika yang sebelumnya dibandingkan dengan kayu, yang sekarang adalah baja, dan ketajamannya sama sekali tidak sama. Suanyuan Linglong juga merasakan kekuatan pedang ini, dan tidak berani mengabaikannya sama sekali, dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Angin tinju dan energi pedang bertabrakan, memicu aliran udara yang dahsyat, mengguncang semua orang di sekitar mereka. Suanyuan Linglong terbang beberapa meter jauhnya, dengan tanda merah di tangan kanannya. Sekarang dia memiliki kekuatan Dewa Abadi, dan dia juga memiliki tubuh embrio teratai 9 surga, tetapi dia tidak dapat mengambil pedangnya sepenuhnya. Leng Qingqiu terlempar ke belakang lebih jauh. Sebagai perbandingan, budidayanya lebih rendah, tapi dia lebih kuat dalam ilmu pedang, jadi keduanya seimbang. Oke, berhenti mengklik. Ye Bufan menghentikan kedua orang itu. Meski mereka hanya bertarung sekali, dia juga melihat bahwa kekuatan Leng Qingqiu jelas tidak kalah dengan Xianjun di tahap awal. Dengan kata lain, dia sudah memiliki 3 ahli tingkat Dewa Abadi di sisinya. Saya tidak berani mengatakan bahwa kekuatan ini dapat menyapu bersih 100 kompetisi teratas, tetapi setidaknya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sekte-sekte besar tersebut. Hampir 1 hari telah berlalu, dan ketika mereka keluar dari Istana Raja Naga lagi, hari berikutnya sudah malam. Ye Bufan melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak ada gerakan. Sepertinya dia telah menyembunyikan cukup banyak rahasia dan tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Tanpa menggunakan jiutian, semua orang terbang menuju ke arah kota Yuangmu dan kembali ke penginapan 2 jam kemudian. Kembali ke halaman milik di Letian, Ling Jianfeng berdiri dengan gugup di sampingnya di lobi. Duduk di kursi tengah adalah seorang pemuda, Zhao Xingyun, putra ketiga dari keluarga Zhao, dengan Zhao Bai di sampingnya. Saat ini, keduanya memasang wajah cemberut, jelas tidak sabar. Ling Jianfeng menunggunya dengan hati-hati, tidak pernah menyangka Zhao Xingyun akan menemukannya di sini. Sebelumnya, Sekte Pedang Lingyun adalah sekte tingkat rendah di Diletian, dan Raja Abadi manapun yang dia lihat adalah sosok yang hebat. Sekarang menghadapi putra ketiga dari keluarga Zhao, Dewa Abadi yang kuat, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan sangat gugup. Untungnya, pintu terbuka saat ini, dan Ye Bufan masuk dari luar. Bab 3725 Saya akan mendominasi. Ye Bufan tertegun sejenak ketika dia melihat Zhao Xingyun, mengapa kamu ada di sini? Ling Jianfeng awalnya ingin melangkah maju untuk memperkenalkannya, tetapi melihat mereka berdua saling mengenal, dia hanya berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Setelah Zhao Xingyun mengetahui tentang situasi pengelompokan, dia kembali ke posisinya. Menurutnya, Ye Bufan telah memprovokasi dia dan berada satu kelompok dengannya, jadi dia mungkin sangat ketakutan. Dia pasti akan datang ke pintunya dan berlutut untuk mengaku bersalah, memohon pada dirinya sendiri untuk melepaskannya. Awalnya, dia menunggu saat ini tiba, untuk mempermalukan pihak lain, melampiaskan amarahnya, dan kemudian meminta Suanyuan Linglong datang. Namun setelah menunggu seharian, tidak ada yang memperhatikan, maka saya pergi mencari penginapan di Letian. Saat ini, melihat Ye Bufan baru saja memasuki pintu, saya merasa sedikit lega. Mungkin pria ini mengajak beberapa wanita cantik untuk berkencan dan tidak mengetahui situasi pengelompokannya.
Petik 2. Tuan muda ini ada di sini untuk menemui Anda. Ye Bufan berkata. Dengan tenang, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat, dan jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepatlah. Giginya penuh kebencian, tapi ini adalah penginapan untuk semua sekte besar, dan dia tidak melakukannya. Keberanian untuk mengambil tindakan di sini. Jika tidak, besok tidak perlu berpartisipasi sama sekali, dan kualifikasi akan langsung dicabut. Nak, apa yang membuatmu begitu sombong? Tahukah kamu bahwa di pertandingan grup besok, Sekte Pedang Lingyunmu dan keluarga Zhaoku akan berada di grup yang sama? Aku tahu, lalu kenapa? Ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan orang lain. Kamu, Zhao Xingyun hampir tersedak air liurnya sendiri. Dia awalnya mengira pihak lain akan berlutut di depannya dan menyerah setelah mendengar berita itu, tetapi dia tidak mengharapkan sikap ini. Hal ini membuatnya merasa seperti ditinju kapas, sangat tidak nyaman. Jika dia tidak mendapatkan daftar Sekte Pedang Lingyun, dia akan berpikir bahwa pihak lain tidak akan berpartisipasi sama sekali. Jadi apa? Sekarang Sekte Pedang ke-9 hanya memiliki satu sekte besar seperti kita. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sisanya adalah semut. Aku akan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Berlututlah dan mohon padaku sekarang, dan ambil milik wanita itu tangan bersamanya ayo, aku bisa membiarkan kelompokmu lolos. Jika tidak, semua orang di Sekte Pedang Lingyunmu akan mati. Pada titik ini, dia tidak peduli untuk berpura-pura, dan langsung menyerang dan mengancam. Kamu yang mengaturnya. Ye Bufan tersenyum menghina, aku benar-benar tidak tahu apa kekuatan keluarga Zhaomu, tapi kamu bisa begitu berisik. Wah, orang bodoh benar-benar tidak takut. Ye Bufan adalah dia berasal dari tempat kecil dan belum pernah melihat sebagian besar dunia, apalagi kekuatan keluarga Zhao. Biar ku beritahu, kali ini keluarga Zhaoku memiliki 3 raja abadi tahap awal dan 7 raja abadi puncak di antara anak-anak berusia 1000 tahun di keluarga Zhaoku. Bagaimana Sekte Pedang Lingyun kecilmu bisa dibandingkan dengan kami? Kekuatan keseluruhan sekte harus dirahasiakan, tapi dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Pedang Lingyun, jadi dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan. Dia awalnya tidak yakin dengan keseluruhan kekuatan sekte besar ini, dan dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Aku tidak berharap orang bodoh ini menceritakan keseluruhan ceritanya, jadi sekarang aku tidak perlu khawatir sama sekali. Apakah kamu sudah selesai? Keluar dari sini. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, saya akan mendominasi babak penyisihan grup ini, dan keluarga Zhao Anda sudah keluar. Setelah dia mengatakan ini, Zhao Xingyun dan Zhao Bai sama-sama tercengang sebelum datang di sini. Aku membayangkan reaksi yang tak terhitung jumlahnya dari pihak lain. Anda mungkin menangis dengan sedihnya, Anda mungkin berlutut dan memohon belas kasihan, Anda mungkin langsung keluar dari permainan, tetapi Anda tidak pernah membayangkan skenario ini. Brengsek, sombong, mencari kematian. Setelah beberapa saat kebingungan, Zhao Xingyun kembali sadar dan sangat marah sehingga dia bahkan tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan kemarahannya. Pihak lain tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sebuah sekte kecil yang tidak populer sama sekali tidak berani menganggap serius keluarga Zhao. Jika bukan karena takut akan peraturan kota-kota Yuangu, saya mungkin akan membunuh seseorang sekarang. Zhao Bai buru-buru menghiburnya dengan sanjungan, saudaraku, ini orang gila. Tidak perlu marah padanya. Selain itu, ini bukan gilirannya untuk membuat keputusan akhir mengenai Sekte Pedang Lingyun. Hatinya sedikit tenang, dan dia menoleh untuk melihat Ling Jianfeng di sebelahnya, kamu adalah Master Sekte. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Dalam pikirannya, Master Sekte adalah kepala Sekte Pedang Lingyun. Pada saat ini, dia seharusnya bersemangat untuk menamparkan Ye Bufan sampai mati. Tapi dia tidak pernah menyangka Ling Jianfeng akan berdiri di samping Ye Bufan dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa karena pihak lain adalah musuh tuannya, rasa kagum dan gugup sebelumnya telah hilang. Kata-kata dari Master Sekte tertinggi adalah kehendak dari Sekte Pedang Lingyun kita.
Master Sekte Tertinggi. Zhao Xingyun sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Sebenarnya adalah Master Sekte Tertinggi dari sekte tersebut. Aku tidak tahu. Sekelompok orang gila, tunggu saja, tidak akan ada lagi Sekte Pedang Lingyun setelah kompetisi ini. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi besok. Langsung ke panggung dan bertarung. Ye Bufan berkata dengan ringan, aku tidak perlu kamu mengajariku bagaimana harus bersikap. Keluar dari sini. Xingyun sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, matanya mengeluarkan api, dan Zhao Bai pergi dari sini dengan marah. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa selama Ye Bufan naik ke panggung besok, dia akan memotong lawannya menjadi beberapa bagian dengan 1000 potongan. Setelah mereka pergi, Ling Jianfeng tampak khawatir. Dipengaruhi oleh kontrak Tuan Pelayan, dia setia kepada Ye Bufan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesadaran dan pemikirannya sendiri. Tuan, tampaknya keluarga Zhao benar-benar memiliki dendam terhadap kita. Jika tidak, mari kita hentikan penyisihan grup ini. Petik 2. Tidak perlu, saya telah membuat keputusan sendiri. Ye Bufan berkata, katakan padaku seperti apa pengelompokannya. Yang kita tangkap adalah kelompok ke-9. Petik 2. Ling Jianfeng memperkenalkan situasi pengelompokan secara rinci, dan kemudian kata, keluarga Zhao adalah salah satu dari 7 keluarga besar dan satu-satunya tim unggulan di grup kami. Mereka benar-benar dapat mendominasi permainan ini. Ye Bufan tidak tahu banyak tentang situasi Zhong Tianle dan bertanya, keluarga Zhao memang kuat, tapi bagaimana dengan sekte lain? Ada 8 sekte lain selain kita. Apakah kesenjangannya benar-benar sebesar itu? Ling Jianfeng berkata, meskipun masih ada 8 sekte yang tersisa beberapa murid jenius tingkat Raja Abadi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Zhao. Untuk keluarga besar ini, standar minimum untuk bisa bertarung adalah di puncak Raja Abadi, bahkan kekuatan besar ini memiliki Raja Abadi yang duduk di kursi mereka. Melihat Ye Bufan masih terlihat tidak setuju ketika mengatakan ini, dia berkata, ini mungkin agak kabur. Hal yang paling langsung adalah melihat pembukaan rumah judi besar. Dalam pertandingan grup kami, peluang Zhao kemenangan dan kualifikasi keluarga adalah 1:100, yang menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan padanya. Dia awalnya ingin membantu tuannya memahami dengan benar kekuatan keluarga Zhao, tetapi setelah mengatakan ini, mata Ye Bufan tiba-tiba berbinar. Apakah kamu mengatakan bahwa masih ada seseorang yang memulai pertempuran hegemoni ini? Tentu saja. Ling Jianfeng tertegun sejenak, dan kemudian berkata, di belakang kota Yuangu ada 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan. Dari 15 kekuatan utama ini setiap keluarga memiliki rumah judi sendiri di sini. Ye Bufan berkata sambil melihat, jadi keluarga Zhao juga memiliki rumah judi di sini.